Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmania dari kelas 9E. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam? Nah, jadi kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya perekonomian, sosial budaya, agama atau kepercayaan, sosial politik, serta berbagai suku bangsa. Kondisi sosial budaya. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing daerahnya mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa yang berbeda. Keanekaragaman atau pluralitas tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, sehingga harus dipertahankan dan dilestarikan. B. Kondisi agama atau kepercayaan. Masyarakat banyak menganut agama Hindu dan Buddha, serta kepercayaan animisme dan dinamisme. Banyak terdapat kerajaan bercorak Hindu dan Buddha. Masyarakat memiliki struktur sosial dalam sistem kasta. C. Kondisi perekonomian penduduk. Indonesia sebelum Islam memiliki berbagai mata pencarian, di antaranya berdagang, bercocok tanam, berternak, berlayar, atau menjadi nelayan. Namun, mayoritas mata pencaharian utama penduduk Indonesia yaitu bercocok tanam, dikarenakan Indonesia berada di garis khatulistiwa yang beriklim tropis. Walaupun begitu, penduduk yang di pesisir pantai pun mempunyai mata pencaharian yang berbeda, yaitu menjadi nelayan dan berdagang. Kondisi sosial politik. Sebelum Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 hingga ke-12, Sriwijaya mengalami masa kejayaan, baik dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi. Kejayaan Sriwijaya yang ditentukan oleh letak wilayah sebagai kerajaan maritim. Dalam hal ini, Sriwijaya merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional. Kondisi suku bangsa. Masyarakat Indonesia memiliki berbagai suku bangsa yang berbeda. Maka, setiap suku bangsa mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa yang beragam. Pluralitas tersebut merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya, sehingga harus dipertahankan. 2. Masuknya agama Islam ke Indonesia. Masuknya agama Islam ke Indonesia melalui beberapa jalur utama, yaitu yang pertama perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga pendidikan, yang keempat seni budaya, yang kelima tasawuf, yang keenam politik. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Mekah merupakan teori baru yang muncul sebagai senggahan atau penolakan terhadap teori sejarah. B. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 dengan dibawa oleh bangsa Persia. C. Teori Gujarat. Teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. D. Teori Cina. Teori Cina ini didasarkan pada asumsi adanya unsur kebudayaan Islam di Indonesia. 4. Corak keislaman di Indonesia. Corak keislaman di Indonesia dapat disaksikan dari berbagai aspek, diantaranya A. Politik, B. Seni dan budaya, C. Pendidikan, D. Perekonomian. Kesimpulannya adalah masuknya Islam ke Indonesia menunjuk pada 4 teori, yaitu teori Mekah, teori Persia, teori Gujarat, dan teori Cina. Juga dukungan dengan bidang yang memperkuat 4 hari tersebut. Bukti masuknya Islam ke Indonesia diperkuat dengan peninggalan para penyebar Islam. Penyebaran Islam juga dipermudah dengan beberapa metode.